wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Syafitri dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun. Dalam video ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam mengenai laporan laba rugi, sebuah instrumen vital dalam dunia keuangan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana laporan ini dibentuk dan diinterpretasikan untuk 3 jenis perusahaan utama, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Pemahaman yang komprehensif tentang laporan laba rugi akan memberikan Anda keunggulan dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui apa itu laporan laba rugi dan apa saja bentuk-bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang juga dikenal sebagai laporan rugi laba merupakan laporan keuangan yang vital yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini bukan sekedar angka-angka, melainkan cerminan dari hasil usaha yang telah dilakukan dan memberikan gambaran apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Secara umum, laporan laba rugi memiliki bentuk yang sama, yaitu pendapatan dikurangi beban sama dengan laba bersih, di mana pendapatan sendiri adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Beban adalah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan yang terakhir, laba bersih adalah selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan memperoleh laba. Jika sebaliknya, maka perusahaan mengalami kerugian. Bentuk laporan laba rugi bisa berbeda dan tergantung pada jenis perusahaan. Secara umum, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Pertama, laporan laba rugi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memperoleh pendapatan utama dari penjualan barang dagangan. Mereka membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan dagang sebagai entitas bisnis yang berfokus pada pembelian dan penjualan kembali barang dagangan memiliki laporan laba rugi yang relatif sederhana namun krusial. Rumus dasarnya adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau HPP sama dengan laba bruto, kemudian dikurangi beban operasional menghasilkan laba operasional dan akhirnya dikurangi beban non operasional untuk memperoleh laba rugi bersih. Mari kita telah lebih dalam. Penjualan bersih merupakan pendapatan total setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Retur penjualan terjadi ketika konsumen mengembalikan barang yang dibeli karena berbagai alasan seperti kerusakan atau ketidaksesuaian. Sementara potongan penjualan diberikan sebagai bentuk inisiatif atau diskon kepada konsumen. Kedua elemen ini sangat penting karena dapat secara signifikan mempengaruhi angka penjualan bersih dan profitabilitas perusahaan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan yang dijual. HPP dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Persediaan awal adalah nilai tersedia di awal periode. Pembelian adalah nilai barang dagangan yang dibeli selama periode tersebut. Persediaan akhir adalah nilai barang dagangan yang tersisa di akhir periode. Laba bruto adalah selisih antara penjualan bersih dan HPP. Laba bruto menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang dagangan setelah dikurangi biaya pembeliannya. Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya marketing, dan biaya sewa. Laba operasional adalah selisih antara laba bruto dan beban operasional. Laba operasional menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya operasional. Beban non-operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, seperti bunga pinjaman atau kerugian penjualan aset. Laba bersih adalah selisih antara laba operasional
laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memperoleh pendapatan utama dari penjualan jasa. Mereka menawarkan keahlian, keterampilan, atau layanan kepada konsumen. Perusahaan jasa tidak memiliki HPP karena tidak ada proses produksi. Beban utama perusahaan jasa adalah biaya operasional, seperti biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya sewa, dan biaya marketing. Contohnya salon kecantikan, bengkel, konsultan, dan lembaga pendidikan. Perusahaan jasa yang menawarkan layanan dan keahlian memiliki struktur laporan laba rugi yang lebih sederhana dibanding perusahaan dagang karena tidak ada HPP. Rumus dasarnya menjadi pendapatan jasa dikurangi beban operasional sama dengan laba operasional dan kemudian dikurangi beban non-operasional untuk mendapatkan laba rugi bersih. Perbedaan utama antara laporan laba rugi perusahaan jasa dan perusahaan dagang terletak pada ketidakhadiran HPP. Hal ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam model bisnis kedua jenis perusahaan tersebut. Ketiga, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memperoleh pendapatan utama dari penjualan produk yang dihasilkan dari proses produksi. Mereka mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang kemudian dijual kepada konsumen. Memiliki laporan laba rugi yang paling kompleks. Rumus dasarnya tetap sama, yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok produksi atau HPP sama dengan laba bruto. Kemudian dikurangi beban operasional menghasilkan laba operasional dan akhirnya dikurangi beban non-operasional untuk memperoleh laba rugi bersih. Contoh, pabrik mobil, pabrik makanan, dan pabrik tekstil. Perbedaan terletak pada perhitungan HPP. HPP dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks karena melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku merupakan biaya material yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku sendiri adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Tenaga kerja langsung merupakan biaya gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan proses produksi seperti utilitas, depresiasi mesin, dan biaya pengawasan. Perhitungan HPP dalam perusahaan manufaktur memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sistem akuntansi biaya, seperti sistem biaya pesanan, sistem biaya proses, dan sistem biaya standar. Penggunaan metode penentuan harga pokok yang berbeda seperti metode penyerapan biaya dan metode variabel juga akan mempengaruhi angka HPP dan laporan yang dilaporkan. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan utama dari ketiga perusahaan terletak pada metode perhitungan HPP dan jenis beban yang dibebankan. Perusahaan dagang memiliki HPP yang dihitung berdasarkan persediaan awal, pembelian persediaan akhir. Perusahaan jasa tidak memiliki HPP karena tidak ada proses produksi, dan perusahaan manufaktur memiliki HPP yang lebih kompleks, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perbedaan kedua yaitu sumber pendapatan. Perusahaan jasa mendapatkan pendapatan dari penjualan jasa, perusahaan dagang dari penjualan barang dagangan, dan perusahaan manufaktur dari penjualan produk hasil produksi. Ketiga, pada biaya produksi. Perusahaan manufaktur memiliki biaya produksi yang lebih kompleks karena melibatkan proses produksi, sedangkan perusahaan jasa dan dagang tidak memiliki biaya produksi. Meskipun bentuk laporan laba rugi berbeda, ketiga jenis perusahaan memiliki persamaan, yaitu pertama, tujuan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, baik dalam hal laba atau rugi. Yang kedua, struktur. Struktur dasar laporan laba rugi umumnya sama, yaitu menampilkan pendapatan, beban, dan laba rugi bersih, yaitu pendapatan dikurangi beban sama dengan laba bersih. Dan yang ketiga, metode. Metode perhitungan laba rugi umumnya sama juga, karena dengan mengurangi beban
profitabilitas, dan membuat keputusan bisnis yang strategis. Dengan menganalisis laporan laba rugi secara cermat, Anda dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penggunaan rasio keuangan yang relevan seperti rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan rasio margin dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai kinerja keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Semoga penjelasan mendalam ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang laporan laba rugi untuk berbagai jenis perusahaan. Ingatlah bahwa laporan laba rugi hanyalah satu bagian dari analisis keuangan yang menyeluruh. Gabungkan pemahaman ini dengan analisis laporan keuangan lainnya seperti neraca dan laporan arus kas untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.